Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore kepada Pak Bambang selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Perkenalkan, nama saya Nawadanisa Safira dengan NIM 24512000111027. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai permasalahan komunikasi organisasi yang terjadi di Yayasan Maju Jaya. Baik, dimulai dulu dengan pendahuluan. Jadi di sini dapat diketahui kalau komunikasi itu merupakan hal yang paling dasar dari setiap interaksi sosial dan dapat dibilang komunikasi ini sangat penting termasuk di organisasi. Jadi melalui komunikasi individu bisa saling memahami, bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi itu banyak jenisnya, termasuk ada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan atau bisa dibilang itu sekolah. Jadi dalam sekolah, komunikasi itu berperan penting agar setiap kebijakan, program, dan strategi bisa berjalan selaras antar unit. Nah, di sini ada sebuah kasus, yaitu kasus yang terjadi di Yayasan Maju Jaya. Jadi Yayasan Maju Jaya ini adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, organisasi ini memiliki sekolah tingkat menengah atau SMA yang namanya adalah Sekolah Maju Jaya. Jadi awalnya pada tahun 2020 sekolah ini itu sangat maju dan berkembang sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Maju Jaya. Sekolah ini itu mendapatkan kepercayaan karena kedisiplinan, pembinaan karakter, gurunya yang berkualitas, laboratorium yang lengkap, kurikulum yang mendukung, dan bisa dibilang di sini lulusannya itu terjamin. Namun pada tahun 2024 di sini Yayasan Maju Jaya ini mengalami masalah. Jadi jumlah siswanya itu berkurang menjadi 50%, yang dimana itu adalah setengahnya, dan itu untuk ukuran organisasi pengurangan tersebut itu cukup tinggi ya. Nah, di sini masalah itu bermula ketika kepala sekolah baru itu dipilih, dan diketahui kalau kepala sekolah di sini itu memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan yayasan, sehingga muncul berbagai keputusan yang tidak efektif dan menimbulkan ketidakpuasan di dalam lingkungan sekolah. Kondisi ini itu berdampak pada terganggunya keuangan sekolah, keterlambatan pembayaran operasional, dan berkurangnya kesejahteraan guru maupun staf. Selain itu, muncullah sekolah-sekolah baru yang bisa menjadi pesaing karena mereka itu lebih modern, sehingga membuat banyak siswa dan tenaga pengajar memilih pindah ke tempat lain. Nah, di sini dapat diketahui kalau ada permasalahan di dalam organisasi ini. Nah, di sini dapat diketahui kalau terjadi suatu masalah di organisasi Yayasan Maju Jaya ini. Nah, saya akan memaparkan lebih dalam lagi analisis mengenai akar masalah dan solusi untuk Yayasan Maju Jaya ini. Baik, jadi dari hasil telaah saya menganalisis ada beberapa permasalahan di Yayasan Sekolah Maju Jaya ini. Yang pertama adalah komunikasi satu arah. Jadi Sekolah Maju Jaya menerapkan downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah yang bersifat satu arah, di mana dalam organisasi aliran komunikasi ke bawah itu seringkali mengalami hambatan, yang salah satunya adalah tidak adanya umpan balik. Nah, dari kasus tersebut diketahui bahwa tidak ada umpan balik dari guru atau staf saat kepala sekolah itu membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan baru. Nah, hal ini itu disebabkan oleh praktik nepotisme, di mana kepala sekolah baru itu diangkat berdasarkan hubungan keluarga dengan pengurus yayasan, bukan melalui seleksi objektif. Nah, kepemimpinan yang dilindungi ini menciptakan struktur kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga guru takut untuk memberikan kritik atau saran, padahal jika ada feedback, organisasi itu bisa berkembang dan berinovasi lebih baik. Nah, kalau saya analisis lebih jauh lagi, nepotisme ini juga dapat membuat kepemimpinan itu tidak berkelanjutan. Kepemimpinan yang tidak berkelanjutan akibat nepotisme mengabaikan kompetensi. Kepala sekolah baru membuat keputusan yang subjektif dan tidak berdasarkan analisis profesional, sementara guru dan staf terpaksa untuk mematuhi tanpa kesempatan
memberikan masukan. Akibatnya, organisasi itu kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berinovasi sehingga banyak orang tua yang memindahkan anaknya dari sekolah Maju Jaya ini ke sekolah lain yang lebih inovatif dan modern. Masalah kedua yang saya temukan dari kasus Yayasan Maju Jaya ini adalah motivasi karyawan yang menurun. Jadi motivasi ini adalah dorongan. Di dalam dunia kerja, motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja. Di sini, hal yang memotivasi karyawan dalam bekerja adalah pemenuhan akan kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia ini menurut Abraham Maslow itu dibagi ke dalam 5 hierarki dan salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman yang mencakup kestabilan keuangan dan kepastian pekerjaan. Nah, kepala sekolah dari sekolah Yayasan Maju Jaya ini gagal memenuhi kebutuhan aman karyawan. Ini tuh ditunjukkan dengan terganggunya keuangan sekolah, keterlambatan pembayaran gaji, dan ancaman PHK. Ketidakpastian ini membuat guru dan staf tidak fokus bekerja dan performa menurun, sehingga kualitas sekolah merosot dan banyak yang pindah ke sekolah lain. Baik, masalah ketiga yang dapat saya temukan dari kasus ini adalah manajemen krisis yang buruk. Jadi setiap organisasi itu memiliki resiko untuk menghadapi krisis, dan hal ini juga berlaku pada instansi sekolah. Komunikasi menjadi aspek utama dalam setiap aktivitas kehumasan untuk mempertahankan citra positif suatu lembaga di hadapan masyarakat. Nah, aturan baku dari komunikasi krisis ini adalah saat terjadi krisis, perusahaan itu harus sesegera mungkin merespon dan menyampaikan informasi kepada semua halayak melalui pesan sederhana dan mudah dipahami. Namun dari kasus ini, kepala sekolah itu menggunakan defensive management di mana dia mengabaikan sinyal-sinyal awal krisis, di mana sinyal-sinyal tersebut itu berupa guru yang stres, keluhan orang tua, dan berkurangnya murid, dan tidak memberikan komunikasi transparan kepada publik. Nah, ketiadaan penjelasan ini membuat orang tua membuat asumsi terburuk, dan akhirnya rumor berkembang dan kepercayaan publik hilang dengan cepat kepada Yayasan Maju Jaya ini. Nah, jadi di sini saya juga merumuskan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan saat Yayasan Maju Jaya menangani masalah-masalah yang terjadi di yayasannya. Yang pertama adalah komunikasi dua arah, di mana kepala sekolah itu harus membuka forum komunikasi reguler, yang itu misalnya rapat bulanan, diskusi kelompok, membuat kotak saran, dan menerapkan open door policy agar guru dan staf dapat menyuarakan aspirasi tanpa takut. Nah, pimpinan harus menunjukkan bahwa masukan benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan memberikan transparansi penuh tentang alasan dibalik setiap keputusan yang diambil. Nah, solusi kedua adalah menghapuskan nepotisme. Jadi, yayasan di sini harus membentuk komite seleksi independen yang merancang proses rekrutmen transparan dan objektif berbasis kompetensi. Di sini kriteria seleksi harus jelas dan terukur, mulai dari pengalaman, pemahaman kurikulum, manajemen keuangan, dan komunikasi efektif. Dengan tahapan-tahapan seleksi itu komprehensif dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam proses seleksi ini. Solusi kedua adalah meningkatkan motivasi karyawan. Jadi di sini pimpinan itu harus membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari karyawannya agar karyawannya itu dapat fokus bekerja. Nah, jika melihat dari teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, maka pimpinan itu harus memenuhi 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis yang dapat dipenuhi dengan gaji tepat waktu dan layak. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman yang dapat dipenuhi dengan jaminan kepastian kerja dan komunikasi transparan tentang kondisi sekolah. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial dengan menciptakan kultur organisasi yang inklusif. Lalu yang keempat adalah kebutuhan penghargaan dengan memberikan recognition atau penghargaan terhadap prestasi karyawan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri dengan memberi kesempatan pengembangan kompetensi dan karir dari guru atau staf yang ada di yayasan tersebut. Nah, solusi yang terakhir adalah manajemen krisis yang baik. Di sini, kepala sekolah harus segera merespon krisis dengan beberapa strategi berikut. Yang pertama adalah mengurangi kepanikan publik melalui komunikasi resmi yang jelas dan cepat. Yang kedua adalah mengurangi kekhawatiran dengan menjelaskan langkah konkret yang diambil. Yang ketiga adalah mengurangi spekulasi dengan menyediakan informasi akurat melalui berbagai saluran. Yang keempat adalah melindungi dari kritik spekulasi dengan strategi
strategi komunikasi media yang well planned. Yang kelima adalah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dengan mengakui masalah dan menjelaskan rencana perbaikan. Lalu yang terakhir adalah meminimalkan kerusakan citra melalui komunikasi yang tulus dan tindakan nyata. Nah, dari hasil telah dan analisis saya, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan Sekolah Maju Jaya disebabkan oleh komunikasi satu arah akibat nepotisme kepemimpinan yang memicu turunnya motivasi karyawan dan buruknya manajemen krisis. Solusinya adalah dengan menerapkan komunikasi dua arah, menghapuskan nepotisme dengan seleksi berbasis kompetensi, memenuhi hierarki kebutuhan karyawan secara komprehensif, dan memperbaiki manajemen krisis berbasis transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan keempat solusi ini secara konsisten, maka Sekolah Maju Jaya ini dapat membangun kembali kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mencapai keberlanjutan organisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.